Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Robbi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan penilaian harian 2. Persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat ini adalah materi pertemuan ke-10 semester 1 tahun pelajaran 2023-2024. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP hari ini, Senin 30 Oktober 2023. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per PPH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, tryout, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna, kalian subscribe, like, share, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Soal yang pertama, salah satu akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi x dikurangi 42 sama dengan 0 adalah P. Nah, nilai P yang mungkin adalah akar persamaan kuadrat ada 3 cara yang bisa dipakai. 1. Memfaktorkan. 2. Melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Terserah kalian mau pakai yang mana. Soal nomor 2, salah satu akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 11x ditambah m sama dengan 0 adalah x1 sama dengan 4. Nah, akar yang lain dari persamaan kuadrat tersebut adalah, kalian cari berapa bilangan yang kedua jika akarnya 4. Satunya berapa jika kalau dijumlahkan akar-akarnya sama dengan min b per a. Soal nomor 3, dinilai diskriminan persamaan kuadrat negatif 3x kuadrat ditambah 8x dikurangi 12 sama dengan 0 adalah B. Diskriminan itu adalah D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, kalian tahu A-nya min 3, B-nya 8, dan C-nya min 12. Soal yang keempat, diketahui persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, pernyataan berikut yang benar adalah yang benar. Oke, apakah persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real dan kembar? Apakah persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real dan saling berkebalikan? Apakah persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real dan saling berlawanan? Dan D, apakah persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real dan berlainan tanda? Oke. Kalian cek D-nya. D-nya B kuadrat min 4AC. Di sini A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Kalian akan bisa menentukan bentuk akar kuadratnya, akar persamaannya. Soal yang kelima, salah satu akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah m ditambah 3x ditambah 27 sama dengan 0 adalah x1 sama dengan negatif 3. Maka nilai m-nya adalah, kalian cari bilangan berapa jika dikalikan dengan 27, jika dikalikan sama dengan 27. Jika dikalikan sama dengan 27. Nah, di sini sudah ada min 3. Oke, kalian bisa mencarinya. Soal nomor 6, persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 18x ditambah 45 sama dengan 0 mempunyai akar-akar P dan Q. Nah, nilai P dan Q berturut-turut adalah, kalian cari nilai P dan Q-nya atau x1 dan x2-nya. Terserah mau pakai memfaktorkan boleh, kuadrat sempurna boleh, atau pakai rumus ABC. Soal nomor 7,
Akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi X dikurangi 42 sama dengan 0 adalah, sama yang nomor 6 tadi, kalian mencari akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara, silakan mana yang kalian pahami. Soal yang ke-8, diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 15x ditambah 18 sama dengan 0. Nah, akar persamaan kuadrat tersebut adalah, kalau yang ini karena A-nya itu lebih dari 1, berarti kalian pakai cara yang pakai rumus ABC. Kalau memfaktorkan kalian akan agak ribet ya, Jadi kalian pakai yang rumus ABC. Rumus ABC adalah X1 X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Oke, silakan hitung. Nomor 9, nilai diskriminan persamaan kuadrat. Min 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 4 sama dengan 0 adalah, diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. A-nya negatif 3, B-nya 5, dan C-nya negatif 4. Kalian hitung diskriminannya. Soal nomor 10, persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 6X dikurangi P ditambah 3 sama dengan 0 mempunyai diskriminan 44. Nah, nilai P yang memenuhi adalah, berarti kalian pakai rumus diskriminan. B kuadrat min 4AC. Nah, itu disama dengan 44. Sedangkan A-nya 1, B-nya 6, dan C-nya min P ditambah 3. Oke? Soal nomor 11, perhatikan persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 0. Yang kedua, X kuadrat ditambah 4X dikurangi 4 sama dengan 0. Dan yang ketiga, min X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat yang mempunyai dua akar real kembar adalah, dua akar real kembar, berarti kalian cari D-nya. D itu adalah B kuadrat min 4AC. Kalian persamaan, kalian cari D-nya berapa, baru kesimpulannya kalian akan tahu, dan tinggal memilih antara poin A, B, C, atau D. Soal nomor 12, pernyataan berikut yang benar adalah, apakah persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 sama dengan 0 mempunyai dua akar real berbeda? Kalian cari berarti semuanya dari A, B, C, D itu kalian cari D-nya. D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. A-nya kalian udah tahu, yang di depan X kuadrat, B-nya di depan X, dan C-nya adalah yang bilangan. Nah, nanti kalian akan menentukan. Kalau udah D-nya ketemu, berarti kalian mempunyai akarnya, kalian akan menentukan. Soal yang ke-13, persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 6X ditambah P ditambah 1 sama dengan 0 tidak mempunyai akar real. Tidak mempunyai akar real, berarti P-nya negatif. Nah, kalau P-nya negatif, D-nya negatif. Nah, kalau D-nya negatif berarti kalian bisa mencari nilai P-nya. Soal yang ke-14, persamaan kuadrat M ditambah 1X kuadrat ditambah 2MX ditambah M ditambah 2 sama dengan 0 mempunyai dua akar real kembar. Berarti D-nya sama dengan 0. Kalau D-nya sama dengan 0, yang B kuadrat min 4AC sama dengan 0, berarti A-nya diganti dengan M ditambah 1, B-nya diganti dengan 2M, dan C-nya diganti dengan M ditambah 2. Disama dengan kan. Jadi kalian bisa mencari nilai 24M itu berapa. Soal yang ke-15, bentuk umum persamaan kuadrat pada Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C dengan A, B, dan C bilangan real, dan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, berikut ini yang bukan merupakan persamaan fungsi kuadrat adalah, yang bukan ya.
Jadi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 9. Apakah fx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 5x? Apakah fx sama dengan x dikali x ditambah 2 ditambah 4x ditambah 11? Ataukah fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5y ditambah 8p? Yang mana? Yang bukan. Soal nomor 16, diketahui persamaan E kali X 5X dikurangi 4 ditambah 10X dikurangi 15 sama dengan negatif 37. Maka bentuk umum persamaan kuadratnya adalah E. Bentuk umum persamaan kuadrat itu berarti kalian kalikan X-nya dengan yang 5X. Kemudian X dikali dengan negatif 4 dan memindahkan negatif 37 ke kiri. Oke? Memindahkan negatif 37 ke kiri. PFGT, pindah luas ke kita. Oke, soal nomor 17. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 80 sama dengan 0 adalah. Oke, kalian bisa mencari dengan 3 cara, terserah mana yang kalian bisa. Yang pertama memfaktorkan kemudian melengkapkan kuadrat sempurna ataukah dengan rumus A, B, C. Soal yang ke-18, himpunan penyelesaian dari PK atau persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 15x dikurangi 50 sama dengan 0 adalah, oke, ini seperti nomor 17, kalian pakai cara apa aja terserah, memfaktorkan boleh, melengkapkan kuadrat sempurna boleh, ataukah dengan rumus ABC boleh. Oke. Soal nomor 19, dengan melengkapkan kuadrat sempurna persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 7x dikurangi 23 sama dengan 0. Maka persamaan berikut yang ekuivalen dengan persamaan di atas adalah ekuivalen itu adalah sama artinya dengan. Berarti kalian ikuti cara-cara yang pertama. Kalau melengkapkan kuadrat berarti negatif 23-nya dioper ke kanan, kemudian dibagi dengan A, kemudian ditambah dengan B per 2A dikuadratkan kanan dan kiri. Nah, mana yang sesuai dengan persamaan tersebut. Soal nomor 20, dengan menggunakan rumus ABC pada 3x kuadrat ditambah 20x dikurangi 32 sama dengan 0, maka persamaan berikut yang benar adalah, oke, rumus ABC berarti X1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, dari keempat jawaban ini mana yang benar menurut kalian? A-nya 3, B-nya 20, dan C-nya negatif 32. Soal nomor 21, diketahui persamaan kuadrat X ditambah 8 dikuadratkan kemudian dikurangi dengan 15x sama dengan 10x ditambah 31. Nah, bentuk umum persamaan kuadratnya adalah, oke, kalian uraikan yang x ditambah 8 dikuadratkan kemudian yang 10x ditambah 31 dioper ke kiri. Pindah ruas, ganti tanda. Terus kalian sederhanakan. Soal nomor 22, diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 10 sama dengan 0. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut adalah, oke, nilai diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC, sedangkan di sini hanya 3, B-nya 6, dan C-nya negatif 10. Oke. Soal nomor 23, persamaan diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 11x dikurangi 25 sama dengan 0. Jenis akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D? Itu kalian cek dengan nilai D-nya. D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. Kalau lebih besar sama dengan 0 gimana? Kalau sama dengan 0 gimana? Dan kalau kurang dari 0 gimana? Oke, kita lanjut nomor 24. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 14x ditambah m sama dengan 0 mempunyai sepasang akar kembar. Sepasang akar kembar itu berarti D-nya sama dengan 0. Maka nilai m yang memenuhi adalah, oke, karena di sini
D-nya sama dengan 0, berarti D-nya B kuadrat min 4AC. Oke? A-nya 1, B-nya 14, dan C-nya M. Nanti kalian sama dengan 0. Nanti kalian akan menemukan nilai X-nya atau M-nya itu berapa. Soal yang ke-25, diketahui akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 15 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Maka nilai dari x1 kuadrat x2 ditambah x1 x2 kuadrat sama dengan berapa? Oke. Di sini adalah nilai simetris. Jadi kalau x1 kuadrat x2 ditambah x1 x2 kuadrat itu akan sama dengan x1 x2 dikali dengan x1 ditambah x2. Kalian udah tahu kalau x1 ditambah x2 itu apa rumusnya, dan x1 kali x2 itu apa rumusnya. Oke, hanya 3, B-nya 8, dan C-nya 13. Soal ke-26, bentuk umum persamaan kuadrat yang akar-akarnya 21 dan negatif 9 adalah, oke? Jadi X-nya 21 dan X2-nya negatif 9. Dan persamaan kuadrat itu adalah X dikurangi X1 dikali dengan X dikurangi X2. Oke, kalian jawab. Soal nomor 27, nilai X sama dengan 10 merupakan penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat yang mana itu? Kalian cek. Masing-masing dari poin A, B, C, D itu mana yang akarnya salah satunya adalah 10. Terserah kalian mau pakai rumus yang mana. Okay? Soal nomor 28. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 20 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Oke? Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 4 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah, oke? Ini adalah persamaan kuadrat baru. Kalian cari dulu alfa tambah beta, alfa kali beta, kemudian pakai rumus yang persamaan kuadrat baru. Jika akarnya 4 lebihnya dari, berarti X1 sama dengan alfa ditambah 4, X2 sama dengan beta ditambah 4. Kemudian kalian masukkan ke dalam rumus biasa. Oke? Soal nomor 29, diketahui persamaan kuadrat 5x kuadrat ditambah 12x dikurangi 19 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Oke, maka nilai x1 ditambah x2 dan x1 kali x2 berturut-turut adalah. Oke, kalau x1 ditambah x2 itu berarti min b per a. Kalau x1 kali x2 itu adalah c per a. Oke, mana nilai yang tepat? Soal ke-30. Diketahui sebuah persegi panjang dengan panjang 10 cm lebih panjang dari lebarnya. Jika luas persegi panjang tersebut adalah 375 cm, maka keliling persegi panjang tersebut adalah, oke, kalian cari. Contohnya juga sudah ada. Berarti panjang 10 lebih dari lebar. Berarti panjang sama dengan 10 ditambah L. L-nya tetap. Nah, kalian harus mencari luas persegi panjang dengan rumus panjang kali lebar disama dengan kan 37. Okay. Soal nomor 31. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 20 sama dengan 0, maka akar-akarnya itu adalah alfa dan beta. Nah, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 4 lebihnya dari persamaan kuadrat tersebut adalah yang mana? Kalian cari dulu alfa ditambah beta berapa, alfa dikali beta berapa, kemudian masuk ke persamaan kuadrat baru yang akarnya 4 lebihnya. 4 lebihnya dari berarti X1 sama dengan alfa ditambah 4 dan X2 ditambah. X2-nya sama dengan beta ditambah 4 dan seterusnya. Oke, soal yang ke-32, diketahui persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan Fx sama dengan negatif 5x kuadrat ditambah 9x ditambah 12. Maka jika digambar, grafik fungsi kuadratnya akan membuka ke
atas, bawah, kanan, dan kiri? Ayo kalian pilih mana? Nggak usah menghitung. Soal yang ke-33, diketahui persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 17x dikurangi 20, maka pembuat nol fungsi kuadratnya adalah pembuat nol fungsi itu artinya kalian akan nyari x1 dan x2. x1 dan x2. Berarti kalian bisa dengan memfaktorkan atau melengkapkan kuadrat atau pakai rumus ABC, terserah kalian pakai mana. Jadi dari 3x kuadrat dikurangi 17x dikurangi 20 sama dengan 0. Oke, cari x1 dan x2-nya. Soal yang ke-34, diketahui persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 2x dikurangi 24, maka koordinat titik potong terhadap sumbu x sama dengan, ini hampir sama dengan yang tadi, berarti kalian cari x1 dan x2-nya dengan cara memfaktorkan atau melengkapkan kuadrat sempurna ataukah dengan rumus ABC. Nanti tinggal disama dengankan y-nya yang 0. Soal nomor 35. Diketahui persamaan fungsi kuadrat y sama dengan fx sama dengan negatif 5x kuadrat ditambah 9x ditambah 12, maka koordinat titik potong terhadap sumbu Y adalah, kalau titik potong terhadap sumbu Y itu artinya X-nya sama dengan 0. Nah, kalau X-nya sama dengan 0 berarti Y-nya berapa? Oke. Soal yang ke-36. Diketahui persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 12x ditambah 8. Nah, maka grafik fungsi kuadratnya mempunyai persamaan sumbu simetri. X sama dengan berapa? Nah, persamaan sumbu simetri itu rumusnya X sama dengan min B per 2A. Sedangkan A-nya 3, B-nya 12, dan C-nya 8. Oke, yang mana nilainya? Soal yang ke-37, diketahui persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 9x ditambah 12, maka grafik fungsi kuadratnya akan membuka ke apakah atas, bawah, kanan, dan kiri, yang mana yang benar? Soal nomor 38, diketahui persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan fx sama dengan 5x kuadrat ditambah 10x dikurangi 8, maka grafik fungsi kuadratnya mempunyai nilai optimum fungsi berapa? Nilai optimum fungsi itu adalah Y sama dengan min D per 4A. D-nya sendiri itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti Y sama dengan min dalam kurung B kuadrat min 4AC per 4A. Sedangkan A-nya 5, B-nya 10, dan C-nya min 8. Hitunglah. Soal yang ke-39, diketahui persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 10, maka grafik fungsi kuadratnya mempunyai koordinat titik puncak parabola. Puncak parabola berapa? Nah, yang disebut puncak parabola itu adalah sumbu simetri, nilai optimum fungsi. Jadi X-nya kalian cari dengan min B per 2A. Kemudian yang Y-nya dengan rumus min D per 4A atau min dalam kurung B kuadrat min per 4AC per 4A. Silahkan dihitung. Soal yang ke-40 atau soal yang terakhir. Diketahui persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan fx sama dengan negatif 3x kuadrat ditambah dikurangi 18x dikurangi 24. Manakah pernyataan yang salah terkait grafik fungsi kuadrat tersebut? Apakah grafik fungsi kuadrat membuka ke bawah? Apakah titik potong dengan sumbu Y-nya itu di titik 0, negatif 24? Apakah persamaan sumbu simetrinya sama dengan X
sama dengan negatif 3, ataukah titik potong dengan sumbu X-nya adalah di 2,0 dan 4,0. Oke, kalian cari semuanya yang mana yang salah. Oke, penilaian harian 2 persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Tulis jawaban kalian di file Excel yang sudah disediakan. Kirim langsung via WA Ibu sebelum jam 5 sore atau jam 17.00. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.